Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Tetapi ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak ini dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pengalaman iman yang dimiliki oleh Simeon sungguh luar biasa. Perjumpaannya dia dengan kanak-kanak Yesus sungguh-sungguh ini adalah dituntun oleh Roh Kudus, dan atas tuntunan Roh Kudus dia melihat Sang Mesias itu, Sang yang ditunggu-tunggu oleh dia. Karena apa? Karena mungkin dia sudah bosan hidup, lalu dia kepingin mati, tapi Roh Kudus itu mengatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat secara langsung kehadiran Sang Mesias. Sungguh di sana untuk melihatkan bahwa dalam masa tuanya itu hidupnya dari Simeon dituntun oleh Roh Kudus. Dan tuntunan Roh Kudus membawa dia menuju kepada kebaikan. Kepekaan dia. Kenapa? Karena yang dilihat masih seorang bayi. Berarti Roh Kudus tidak hanya membisikkan dalam dirinya, tetapi memperlihatkan. Matanya melihat, berbinar karena melihat sang bayi itu. Jadi dia melihat semacam karisma dalam diri anak itu. Dan di situ dia lalu mengatakan bahwa Tuhan, sekarang saatnya. Berarti tanda bahwa orang yang sudah melihat Sang Penebus itu, dia bisa menyerahkan hidupnya dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kadangkala kalau kita melayat ke seseorang yang meninggal, selalu di sana ada tampak bahwa dia orang baik, dia orang yang dikasihi Tuhan, hidupnya sungguh luar biasa. Lalu dikisahkan kisah-kisah yang indah tentang orang itu. Maka Tuhan memanggil dia, maka pantas Tuhan memanggil dia karena sudah cukup, dianggap cukup untuk bekal sangu atau istilahnya bekal menuju kepada kehidupan yang kekal. Kebaikan-kebaikan itu menjadi semacam buah bibir atau yang diceritakan oleh banyak orang.
Demikian juga kita bisa melihat Simeon. Dia sudah merasakan dan melihat kebaikan. Dan dia tentu pasti sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu juga. Sedangkan kalau kita melayat ke orang itu yang baik-baik itu kita yakini bahwa dia juga dituntun oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa dijadikan menjadi tanda bahwa orang itu dekat dengan Allah. Orang itu mengenal Allah. Nah, kalau kita sekarang masih hidup, bisa dikatakan bahwa kita itu ternyata belum baik juga. Kenapa? Karena kita masih harus mencari bekal dalam hidup. Seolah-olah kita bisa mengatakan begitu. Tetapi toh kita sudah bisa merasakan, mengalami kehadiran Allah. Kita sudah bisa melihat bahwa Allah tidak hanya lahir di kandang yang dihiasi di dalam gereja, tetapi juga lahir di dalam hati. Berarti Roh Kudus juga sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat, intens dengan Allah sendiri. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah benar kita itu bisa nantinya ikut secara khusus dengan Allah dalam keabadian? Kita semua meminta seperti itu. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih. Maka di sini ada satu madah Simeon yang selalu didoakan sebagai ibadat wajib dalam ibadat kompletorium, yakni orang yang menjelang tidur. Ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mau tidur masuk dalam tanda kutip ketidaksadaran kita. Kita masrahke kehidupan kita. Kalau malam ini adalah malam yang terakhir, ya Tuhan, saya sudah memasrahkan hidup ini kepada Engkau. Tetapi kalau pagi ini kita masih diberi kehidupan, berarti tanda bahwa Tuhan memberikan tugas kepada kita. Tugas untuk memberikan kebaikan. Simeon sampai sepuh tetap memberikan kebaikan. Kebaikan dengan siapa? Kebaikan terhadap orang-orang yang datang ke bait Allah. Dia memberikan wejangan-wejangan. Bahkan nubuat yang terakhir dalam Injil ini itu mengatakan bahwa anak ini, Sang Mesias ini akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan juga nubuat untuk Maria, pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ibu, bapak, saudara terkasih, sehingga kita bisa melihat wejangan-wejangan terakhir dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu kita tunggu-tunggu. Kita pun juga kalau ketemu dengan orang yang sudah sepuh, yang seringkali memberikan kata-kata yang indah, kita misalnya pada saat ketemu, sebelum kita pamit dengan orang itu, kita pasti akan mau mendengarkan kata-kata bijak apa yang keluar dari mulut itu. Sekarang juga pertanyaan bagi diri kita, kata-kata bijak apa yang seringkali kita lontarkan kepada orang-orang yang kita jumpai setiap hari? Adakah sesuatu yang indah, kebijaksanaan Tuhan? Karena buah dari relasi kita dengan Tuhan itu muncul dan kita memberikan doa sebetulnya, harapan tentang hidup orang yang kita jumpai. Simeon memberikan harapan dan juga mengatakan sesuatu yang indah sebetulnya tentang orang yang dijumpainya itu. Dia baru ketemu pertama kali dengan Yesus, dengan Maria, dengan Yusuf itu. Dan dia sudah bisa untuk mengatakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, apakah kita juga bisa mampu untuk memberikan doa berkat kepada orang lain? Nah, ini juga menjadi suatu panggilan bagi diri kita, supaya kita dalam hidup ini tidak hanya memberikan kebaikan-kebaikan dalam sikap, tetapi juga dalam doa yang bisa didengarkan oleh orang lain. Dan kita juga bisa memberikan nubuat-nubuat yang indah untuk orang lain. Kita gunakan bibir kita, selain untuk berdoa, kita juga mengatakan yang bijak kepada orang lain. Selamat merenungkan.